videonya, kita jalan-jalannya sampai ke Bali, sampai ke Mataram. Sampai dengan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya Pak Aziz. Saya Pak Rehan Fauzi. Saya Nalapas Wadul. Saya Rahman Terima. Nah, insya Allah kita akan ziarah Wali Songo dan akan memperjelaskan daripada perjalanan itu dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah sampai ke Sunan Gresik, saya Maulana Malik Ibrahim. Lihat kami perjalanan, insya Allah bermanfaat buat anak-anak sekolah kita, ya, semakin paham tentang Wali Songo dan perjalanan dakwah Wali Songo. Alhamdulillah, ada 1 jam perjalanan, 1,5 perjalanan dari istirahat di rest area yang pertama kilometer 57, udah sampai di tempat pemakaman daripada Sunan Gunung Jati, kompleks yang terjadi keluarga besarnya. Di belakang bapak nih itu tempat daripada kehariban makam daripada Sunan Gunung Jati. Sini, ini kita agak ke dalam, kelihatan ya, yang ada tempatnya. Ini. Udah biarin. Nah, alhamdulillah nih tadi habis ziarahnya nggak di videoin, mungkin nanti di video yang lain di YouTube nanti gabung di sini. Ini kehariban tempat makam daripada keturunan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Nah, di sini yang biasa diziarahin para penziarah tuh di belakang saya tuh, ya kan? Posisi makam itu ada di dalam sana, karena kita udah jam 12 pagi, jam 1 atau jam 2, makanya kita nggak bisa masuk. Nah, nih tadi habis ziarah kan ya, ziarah alhamdulillah kabul, salah kabul. Nih di belakang tempat makamnya Syarif Hidayatullah. Nih Pak, Pak. Nah, di belakang ini kita nggak bisa masuk karena emang nggak. Ini di luar kerabat-kerabatnya. Besok pagi habis ini kita mau ziarah lagi Sunan Kalijaga dari desa Kalindo apa, nanti sampai sana deh ya, kita ketemu lagi insyaallah. Perjalanan dari ini langsung terus dekat-dekat Kudus, Sunan Kalijaga itu makamnya banyak banget insyaallah, berkah semuanya. Nih di belakang sini ya, kabul. Sunan Gunung Jati nama aslinya Raden Syarif Hidayatullah, dari keturunan Kanjeng Nabi, yang bapaknya Abdullah, istrinya Nyai Rara Santang, yang masih keluarga sama Kian Santang di kerajaan Pajajaran itu. Insyaallah kita banyak lagi pengetahuan di Wali Songo berikutnya. Assalamualaikum. Sa'anakum wali jofa rajaganakum wa fil amri qasabanakum azudu asbaqom lillah ibadallah
رجال الله أحرصنا لأجل الله وكونوا أولانا لله أحسن الله بفضل الله ويا ربي بسعادة. Alhamdulillah udah sampai komplek makam Sunan Kalijaga. Nih banyak makam-makamnya. Nanti kita sampai ke depan makamnya. Nih dengan teman-teman. Ini komplek makam Sunan Kalijaga. Nanti kita lihat lagi lebih dalam. Ya kita ziarah dulu. Kita fokusin ziarah. Baru nanti kita lihat-lihat dalamnya. Assalamualaikum. Bocah angon penek nembling ding kuwi lunyu penek kanggo seba mangka sore mumpung padang rembulane rumpung jambar kalangane ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi salimil umma minal afwati wal nikma wa min hamim wa min humma di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah ini makam Sunan Kalijaga. Nah beliau itu nama aslinya Raden Masyaid dan beliau termasuk anak dari Adipati Tuban Wilatikta Tumanggung Wilatikta, yang mana beliau itu termasuk murid daripada Wali Songo Sunan Bonang. Dan dakwahnya beliau sangat unik dengan adanya lilin-ilir, gundu-gundu pacel, dan ini makam dari komplek makamnya. Ini komplek di dalamnya itu makamnya beliau Sunan Gunung Jati. Ini komplek makamnya yang di dalam kan pada ziarah. Masya Allah. Sampai keluar. Indallah yang satu. Salamullah. Dalam komplek makaman Sunan Kalijaga ada peninggalan. Di antara peninggalan beliau gentong. Gentong itu kayak isi air. Kan isi air apa itu? Bersikat. Ngambil air tuh situ. Di gentongnya tuh. Sejarah di makam Sunan Kalijaga Raden Masyaid. Nanti di sini kita mau ke Sunan Jafar Shodiq yang Sunan Kudus. Kayaknya nggak jauh ya Pak ya, di sini Pak ya? Nggak jauh ya Pak ya, Insya Allah. Kita ke Sunan Kudus. Sunan Kudus, Raden Jafar Shodiq. Masya Allah. Aneh awal. Jangan. Ya nanti dia ngerti. Udah tabarukan kita sini oleh Allah, Masya Allah. Syukran. Sekarang mau ke Sunan Kudus. Insya Allah mampir ke Masjid Demak. Kita lihat Masjid Demak. Ini seru nih di depan Haryanto lagi ngebut-ngebutan. Dia tuh seru kan. Nanti ziarah juga ke Sunan Jafar Shodiq. Terus dia sholat zuhur di Masjid Demak nih. Masjid Demak kan Masjid Demak ya. Alhamdulillah udah sampai ke tuh Menara Kudus tuh. Ini Menara Kudus. Ini makamnya nih. Makamnya alhamdulillah. Nanti kita mau ziarah ya. Mau ziarah ke dalam. Kita udah rindu banget sama Sunan Kudus, kita ziarah kepada Allah. Menara Kudus yang terkenal tuh,
yang menciri khaskan dakwah daripada Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, yang beliau dakwah di daerah Kudus, menyebarkan agama di daerah sini. Nanti itu kita ziarah di sini. Ini Masjid Demak nih, Masjid Agung Demak. Ini dakwah di sini, masya Allah, beliau Ja'far Shadiq, keturunan Kanjeng Nabi. Ini kompleks Sunan Kudus, tuh, masya Allah. Perumahan kompleknya para wali Pangkaran Kuntawati, Pangilatan Tinggi Perang. Terus ke dalam masih jauh. Kompleknya tuh nah ini tuh, masya Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Rabbil alamin, kita ziarah di makam Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq. Beliau di situ makamnya, ya Allah, tabarik barakallah, dibarik terus. Tapi itu ya sini ya, berkah semuanya, kabul Yang hajat, menonton acara ini mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu dan bisa hadir lagi tahun depan ya. dan kita bisa balik lagi ke sini. Amin. Sunan Ja'far Shadiq termasuk oleh Allah yang berdakwah di Demak, yang mereka itu banyak mengadopsi daripada dakwah-dakwahnya para wali sebelumnya, dan fokus dakwahnya sama orang-orang Hindu Buddha tuh. Makanya model-modelnya itu seperti itu tuh ya. Dan Menara Kudusnya tadi kelihatan di depan kan. Alhamdulillah habis sholat asar nih kita ngerasain sholat di dalam Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kudus, Menara Kudus. Menara Kudus nih. Ini Sunan peninggalannya Kudus. tuh, Peninggalannya tiang-tiang. tiang-tiangnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tiang. Sini 8 pilar. ambillah, terus tuh ada lagi itunya. Ini masjidnya. Alhamdulillah udah sampai ke mau menuju tempat makam Sunan Muria di Solo ya tadi ya. Solo ya. Habis dari Sunan Kudus gelap ya. Nanti sekarang kita Sunan Muria, anaknya Sunan Kalijaga, Raden Umar Said. Kita nanti ketemu di atas. Yuk, assalamualaikum. Nanjaknya belum selesai, masih 1,5 km. Bareng-bareng ya Rian, bareng-bareng Yan. Mayan dari bawah, tangganya tinggi banget, berkah deh. Ini nggak kelihatan nih Rian, Hatroy, Abah. Terus masih ada Isan, Walid, yang ke Sunan Muria ini. Nah, alhamdulillah udah sampai tuh. Dikit lagi ke makam kan.
nanti kita ke makam. Oke. Maskernya Pak. Maskernya dipakai dulu. Ya, oke. Oke, cukup. Alhamdulillah udah ziarah. Ini makam daripada Sunan Kalijaga, Sunan Muria Raden Umar Syahid. Ya barakallah. Ini nggak boleh diambil foto, tapi insya Allah berkah. Kita ngambil tabarukah. Ini makam daripada Sunan Muria Raden Umar Syahid. Alhamdulillah udah selesai ziarah Sunan Muria Raden Umar Syahid. Abis ini kita ke Sunan Bonang, anaknya Sunan Ampel. Iya tuh ketemu ayo tuh ke Sunan Bonang. Kita ketemu lagi sama Ustaz Ibrahim Magdum. Tuh ada yang recokin. Tapi nggak apa-apa, manfaat. Sini kemana Bu? Sunan Bonang. ke Sunan Bonang kita. Iya. Selanjutnya. Alhamdulillah udah sampai Tuban. Ini mau jalan ke arah makam. Ini di alun-alun Tuban nih tuh. Ini Monas. Menteng. Alun Tuban. Aja tuh. Alhamdulillah udah sampai kita di alun Tuban nih. Alun Tuban. Sunan Bonang. Mau ke Sunan Bonang yuk. Kita jalan pelan-pelan. Nanti pas depan makam kita lagi. ya. Ini belakang Masjid Agung Tuban nih. Tuh. Bagus banget. Ya Pak. Mana ayo? Makamnya di belakang. Alhamdulillah tuh nih di belakangnya Masjid Raya Tuban. Masya Allah mabruk. Nah nanti kita jalan dikit sebentar ke arah kanan masjid ada makamnya, makam Sunan Bonang Syekh Maulana Mangkub Ibrahim, anak daripada Sunan Ampel Raden Rahmat. Yuk kita ke sana. Tuh di belakang. Nah, ini komplek pemakaman Sunan Bonang. Itu ada pada ziarah, alhamdulillah. Ziarah di bawah tuh, di bawah yang rumah itu tuh. Rumah itu tuh. Rumah itu tuh. Di bawah rumah itu. Di komplek makam. Makan. Alhamdulillah udah ziarah, udah doa, insyaallah kabul di belakang makam Sunan Bonang.
Nama aslinya Syekh Maulana Magdum Ibrahim, anak daripada Sunan Ampel yang punya murid Sunan Sunan Kalijaga dan Sunan Giri, yang beliau lah murid-murid yang baik dan menyebarkan dakwah yang begitu. Dakwahnya Sunan Bonang sangat diterima di masyarakat. Yang sering kita dengar itu lagu Tombo Ati ono 5 perkarane, ini karangan Sunan Bonang yang dia hidup di abad ke-14. Rata-rata Wali Songo di abad ke-14-15. Nah, ini Wali Songo yang begitu punya andil dalam dakwah, yang menyalurkan ilmunya sama Sunan Bonang ini dakwah di sekitar Tuban. Makanya beliau dimakamkan di Tuban, dan beliau Jawa Timur, Tuban Jawa Timur. Nah, itu makamnya tuh. Ya. Masya Allah, Barakallah. Makamnya biar pada bisa ziarah ke sini, ke Sunan Bonang ya. Alhamdulillah udah ziarah. Masyarakat agak bisa, dia khusyuk banget ziarahnya. Tadi habis ziarah ke makam Sunan Bonang Syekh Maulana Magdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel. Dia punya murid 2 tuh, Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Mari kita ziarahin Sunan Girinya tuh di Gresik. Dan mereka metode dakwahnya indah. Karangannya 1 tuh Tombo Ati yang tadi itu. Tombo Ati gitu. Alhamdulillah, ini udah ziarah Sunan Bonang. Habis ini kita insya Allah ke Lamongan, karena sejalur. Habis Lamongan baru ke Gresik, baru ke Surabaya. Di Lamongan nanti Sunan Derajat Sayyid Qasim, yang namanya nanti jadi Raden Syarifuddin. Itu anak daripada Sunan Ampel. Jadi anak Sunan Ampel itu 2, Raden Syarif sama Raden Sunan Bonang yang tadi tuh. Yeay, betul. Sampai alhamdulillah kan. Jam 2. Jauh ke dalam sana. Kayaknya nggak tahu deh. Sampai selamat datang di makam Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Mayang Mertu, anak dari Sunan Ampel. Dalam terus jam berapa ini? Foto eling lan was foto. Masuk. Alhamdulillah udah sampai. Kita masuk. Yuk kita baca di bareng sini aja sama bapak. Alhamdulillah udah sampai, kita mau ziarah dulu ya. Alhamdulillah udah ziarah. Ini di dalam makam Sunan Derajat Sayyid Raden Qasim Raden Syarifuddin, anak daripada Sunan Ampel. Barakallah.
Raden Kosim Sunan Derajat, Raden Syarifuddin ini dia dakwahnya itu dengan gamelan juga. Kalau yang terkenal tuh Sinom dan Kinanti. Ya, Kinanti itu apa ya, semacam gamelan gitu, atau metode dakwahnya kalau orang NU bilang ada step by stepnya, ada TK, SD, SMA untuk mudah belajar. Alhamdulillah, dari Suramadu sudah sampai ke pintu gerbang Raden Rahmat Sunan Ampel anak Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, kita ke dalam. Kita ke dalam yuk, ke dalam. Tapi bisa melewati jalur seperti ini. Dan itu di sana ada masjid. Masjid. Kita lagi di Ampel, Depan masjid. depan masjid. Masjid Ampel. Ya. Oke. Yang punya tambah saleh. Berkahan dari Ini Masjid Sunan Ampel. Masya Allah, arsitekturnya tuh. Alhamdulillah sampai di Sunan Ampel, Surabaya. Raden Rahmat nih, kita lihat sini tangan juga ke dalam. Lagi. Anak daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Tuh, namanya tuh. Belakang dalamnya. Alhamdulillah udah ziarah. Nih makamnya lebih dekat lagi. Nggak bisa berdiri, nggak enak sama jamaah yang lain. Ini makamnya, ini kompleknya satu keluarga Sunan Ampel. Sayyid Raden Rahmatullah anak Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik, dan beliau dakwahnya luar biasa. Yang tadi saya bilang tentang Mualimo, yang mereka itu beliau mendakwakan daripada orang-orang Ampel Surabaya. Alhamdulillah bisa sempat ziarah ke Gubah Habsi, makam Habib Muhammad bin Idrus sama Habib Muhammad wal Mukdor. Alhamdulillah atas dikasih jalan dari satu hidin buat kesini. Ini pas pengen masuk asar pasti nih yang suara tadi beduk nih dipukul sama bapak ini nih. Ini makam Mbah Soleh.